Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, pada tanggal 24 Mei nanti, bertepatan dengan Minggu Paskah ke-7, kita merayakan Hari Minggu Komunikasi Sosial Sedunia. Bapak Suci Paus Fransiskus menyampaikan pesan pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-54 dengan mengangkat tema supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu dari kitab Keluaran bab 10 ayat 2. Hidup menjadi cerita. Saya akan menyampaikan butir-butir dari pesan Bapak Suci itu dalam kesempatan ini. Latar belakang tema. Mengapa Bapak Suci mengangkat tema itu? Bapak Suci menjelaskan bahwa kita perlu menghirup kebenaran dari cerita-cerita yang baik supaya kita tidak tersesat. Cerita yang baik itu akan mendorong kita untuk melangkah maju, dan langkah untuk maju ini dilakukan bersama-sama. Cerita yang baik bukanlah cerita di luar diri kita dan dunia ini, atau cerita abstrak, tapi cerita yang baik adalah cerita tentang diri kita sendiri dan segala keindahan di sekitar kita. Cerita itu menghubungkan sesama manusia. Ada 5 bagian dalam pesan Bapak Suci. Bagian pertama, menenun cerita. Bagian pertama, Paus mengatakan bahwa manusia adalah makhluk pencerita. Cerita itu bisa dalam bentuk dongeng, novel, film, lagu, maupun berita, dan bisa mempengaruhi perjalanan diri kita. Kita bisa memutuskan apa yang benar atau salah berdasarkan karakter tokoh dalam dongeng, novel, film, atau cerita yang terekam oleh kita. Singkatnya, Paus merumuskan dengan kalimat berikut. Dengan membenamkan diri dalam cerita-cerita itulah kita dapat menemukan kembali motivasi-motivasi heroik untuk menghadapi berbagai tantangan dalam hidup kita. Akan tetapi disadari bahwa sejak awal mula cerita itu telah mendapat ancaman dari si jahat yang selalu ada dalam sejarah manusia. Lalu bagian kedua, tidak semua cerita itu baik. Paus menunjukkan ancaman si jahat dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 4. Jika kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Allah. Dalam bahasa kini, ancaman atau godaan ini dirumuskan oleh Paus. Jika kamu memiliki, kamu akan menjadi, kamu akan mendapatkan. Cerita yang eksploitatif, cerita yang manipulatif. Kamu akan bahagia kalau kamu terus-menerus mendapatkan sesuatu dan memiliki sesuatu dan mengkonsumsinya. Mungkin bisa berupa uang, jabatan, atau kedudukan. Atau bentuk lain cerita yang manipulatif, membicarakan hal-hal buruk atau bergosip. Kisah kekerasan, dusta, dan kebohongan. Kisah-kisah seperti ini kadang dimuat di media komunikasi. Bapak Suci memaparkan apa yang sering dikisahkan oleh media komunikasi. Pertama, cerita yang destruktif. Kedua, cerita yang provokatif. Ketiga, tidak menceritakan cerita yang konstruktif. Keempat, menyampaikan informasi yang tidak terverifikasi. Kelima, mengulang-ulang obrolan sepele. Dan keenam, menyerang dengan ujaran kebencian. Diingatkan oleh Paus bahwa cerita yang bertujuan hanya untuk memperoleh kekuasaan akan berumur pendek. Maka dalam situasi seperti ini, kita membutuhkan cerita yang indah, benar, dan baik. Paus mengatakan, kita harus berani menolak cerita palsu dan jahat. Lalu bagian ketiga, cerita dari segala cerita. Apakah cerita dari segala cerita itu? Paus mengatakan bahwa kitab suci adalah cerita dari segala cerita. Di dalam kitab suci ada banyak peristiwa, bangsa, dan pribadi yang dikisahkan kepada kita. Allah kita adalah sang pencipta sekaligus seorang narator. Kitab suci adalah kisah cinta yang luar biasa antara Allah dan manusia. Di tengahnya ada Yesus. Kisah Yesus menggenapi kasih Allah bagi manusia dan kisah cinta manusia kepada Allah. Saudara dan saudari, tema ini diambil dari kitab Keluaran yang mau mengatakan tentang kisah campur tangan Allah dalam cerita umatnya.
Ketika anak-anak Israel yang diperbudak berseru kepadanya, Allah mendengar dan mengingat. Allah mengingat pada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Kisah pembebasan umat Israel dari Mesir atau Keluaran mengajarkan pengetahuan tentang Allah yang diteruskan dari satu generasi ke generasi lainnya, di mana Allah selalu hadir di tengah-tengah umatnya. Injil juga adalah cerita yang mengisahkan siapa Yesus dan membuat kita agar sesuai dengannya. Lalu pada bagian keempat, sebuah cerita yang dibarui. Paus mengatakan, cerita tentang Kristus bukan cerita masa lalu atau warisan masa lalu belaka. Tetapi cerita tentang Yesus adalah cerita yang aktual. Allah yang memberi perhatian mendalam kepada manusia sampai Allah sendiri menjadi manusia dan sejarah. Maka semua cerita manusia itu bernilai. Dalam arti tertentu, setiap cerita manusia merupakan cerita ilahi. Dalam cerita setiap orang, Bapa melihat kembali cerita tentang putranya yang turun ke bumi. Lalu bagian kelima, sebuah cerita yang membarui kita. Cerita kita menjadi bagian dari cerita agung ketika kita mendasarkan cerita kita pada cinta. Kita menenun cerita kita sehari-hari dengan belas kasihan. Bercerita kepada Tuhan berarti masuk ke dalam tatapan cintanya yang berbelas kasih kepada kita dan orang lain. Cerita kita tentang diri kita yang buruk tidak menutup cerita Allah yang menebus kita. Akhirnya Paus menegaskan bahwa cerita itu bukan untuk mengiklankan diri, tetapi untuk mengingat siapa diri kita di hadapan Allah. Memberi kesaksian akan apa yang ditulis Roh Kudus dalam diri kita. Mengungkapkan kepada setiap orang bahwa cerita dirinya mengandung keajaiban yang luar biasa. Saudara-saudari, Paus mengajak kepada kita agar kita mempercayakan diri kepada Santa Perawan Maria. Santa Perawan Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya dan merenungkannya. Marilah kita meminta bantuan Santa Perawan Maria yang telah mengetahui cara melepaskan ikatan simpul-simpul kehidupan dengan kekuatan cinta yang lembut. Saudara dan saudari, demikian butir-butir pesan Paus Fransiskus untuk perayaan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-54. Semoga bermanfaat bagi kita dan berkat Tuhan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya. Mari kita menghayatinya, ya Tuhan.